Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, apa kabarnya? Kami dari studio mendoakan semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022, tayangan kita akan membahas tentang urgensi. Ya, urgensi itu berarti penting ya. Urgensi komunikasi Islami dalam pengembangan masyarakat. Dengan narasumber kita Al-Ustadz Dr. Haji Muniruddin MA. Al-Ustadz kita ini adalah anggota Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Medan. Kita sapa dulu narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Muniruddin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik. Komunikasi adalah bagian hal yang terpenting dalam kehidupan kita ya, sahabat Muslim. Tentu saja seorang yang beragama Islam harus mempelajari seperti apa komunikasi Islami itu. Nah, karena itu sahabat Muslim, kita telah hadir narasumber kita akan tanya seperti apa komunikasi Islami. Ustadz, bisa dijelaskan kepada para pemirsa kita, para penonton TV MUI Medan, apa yang dimaksud dengan komunikasi Islami dari judul yang ditawarkan atau diberikan kepada tim podcast MUI Kota Medan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bicara tentang komunikasi Islam, kita terlebih dahulu memahami apa itu komunikasi. Iya. Komunikasi itu dari bahasa Latin ya, komunisio atau komunis, artinya sama-sama, yaitu saling memahami. Ada perkataan antara dua orang ya, atau lebih. Maka dalam hal ini kalau disebut dengan komunikasi Islam, yaitu adanya perkataan atau dialog, yaitu sebuah proses sosial untuk menggunakan suatu alat yang saling sama-sama komunikatif untuk dapat memahami dengan dasar-dasar adalah agama Islam. Jadi disebut dengan komunikasi Islam. Komunikasi Islami seperti itu Ustaz ya. Jadi komunikasi Islami itu harus ada lawan bicaranya ya. Iya. Ada lawan bicara antara yang satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, baik. Ketika kita berbicara tentang komunikasi Islam, komunikasi adalah lawan bicara. Kadang-kadang dakwah, Ustaz. Iya. Kita berdakwah nih depan-depan mama-mama pengajian, di depan ya mahasiswa, itu kan dakwah. Iya. Di dalam dakwah itu ada komunikasi. Maka pertanyaan saya, apakah sama antara komunikasi dengan dakwah? Ada persamaan dan ada juga perbedaan. Nah, bisa dijelaskan ke kita Ustaz seperti apa persamaan dan perbedaannya? Iya, persamaan antara komunikasi dengan dakwah yaitu sama-sama dengan untuk menyampaikan pesan, ya, pesan. Namun komunikasi dengan dakwah ada perbedaan. Iya. Kalau komunikasi itu menyampaikan pesan-pesan itu secara umum, namun kalau dia dakwah, dakwah itu dia merupakan kata-kata yang sudah ada panduannya, berupa nasihat-nasihat yang berbentuk sakral berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah yang
kita harus yakini sepenuhnya. Iya. Iya, kalaulah dikatakan bedanya kalau komunikasi bersifat umum tadi ya, lalu kemudian dakwah ada panduannya. Ini kan kita bicara komunikasi Islami. Kadang-kadang sumber Al-Quran dan Sunnah Iya. itu juga isinya ada berbentuk komunikasi. Iya. Seperti Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, dijawab oleh para sahabatnya kembali. Iya. Kan seperti Robi'ah bin Ka'ab al-Islami itu ditanya sama Nabi, kamu meminta apa dariku? Kata Robi'ah, aku pengen menjadi temanmu dalam surga. Itu aja. Ini kan namanya komunikasi. Tak apakah ketika Nabi menyampaikan ini bukan dakwah? Memang di sana ada unsur-unsur dakwah, tapi dia komunikasi yang di sana itu bersifat umum. Kita pahami dari segi itibar. Bisa saja mungkin disanggah, bisa mungkin dia dijadikan suatu hanya pandangan, sehingga dia berbentuk komunikasi yang berbentuk secara umum untuk memberikan suatu arahan yang bisa kita tafsirkan dengan berbagai hal. Tapi kalau dia berbentuk dakwah, yaitu merupakan dasar ayat dan di sana diterjemahkan dan ditafsirkan, dan di sana itu dalam bentuk-bentuk ajakan yang konkret, sehingga dia tidak mungkin dipungkiri dan tidak mungkin untuk disanggah dalam hal berupa seperti nasihat-nasihat agama yang dia berbentuk dengan dasar yang aktual, dengan data dan fakta yang jelas dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu. Iya, bahasa sederhananya kalau saya boleh ini, tapi kalau benar dibenarkan, kalau salah saya dikasih tahu ya Ustaz. Jadi kalaulah Nabi ngobrol dengan Robi'ah bin Ka'ab al-Islami, ini kan sahabat nih. Ketika Nabi ngobrol dengan dia, ini namanya komunikasi. Tapi setelah ini kita pahami pembicaraan Nabi lalu disampaikan kepada umat, ini namanya dakwah. Apakah begitu Ustaz? Iya, benar. Dengan dalil-dalil yang ditopang dengan dalil-dalil yang sahih. Iya, jadi kan kita nih penceramah kan menceritakan tentang apa yang terjadi pada Nabi dengan sahabatnya. Iya. Berarti kan ini namanya yang kita sampaikan dakwah. Tapi cerita Nabi dengan sahabatnya itu namanya komunikasi. Betul atau Ustaz? Antara Nabi dengan sahabatnya. Ya gitu ya. Jadi biar audiens ini, pendengar kita ini paham gitu ya, karena kalau dibilang dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, katakanlah dari Sunnah, Nabi saat itu berarti sedang berdakwah, bisa jadi ya. Atau tapi lebih gampang dia bisa jadi namanya komunikasi. Kita para dai, umatnya yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan sahabat-sahabat tadi, ketika kita sampaikan riwayat yang isinya pembicaraan Nabi dengan sahabat, itu namanya dakwah. Betul Ustaz? Dakwah, betul. Iya, baik. Kalaulah seperti itu, maka ada nggak dasar-dasar komunikasi itu dalam Islam Ustaz? Karena Nabi kan berkomunikasi dengan sahabatnya. Berarti setelah Nabi berkomunikasi itu biasanya para ulama, para pakar menyusun kriteria-kriteria tentang dasar komunikasi. Kira-kira ada nggak? Dasar komunikasi kita lihat, memang kalau di dalam Islam tidak lari dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Iya. Karena di sana syarat dengan berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi, sehingga sebenarnya dapat kita pahami Allah itu adalah komunikator yang utama dan yang pertama, sehingga dia dapat memberi petunjuk kepada semua makhluknya dalam bentuk kitab suci Al-Quran itu, dan ditafsirkan oleh sunnah-sunnah Rasul, penjabaran. Inilah menjadi dasar daripada komunikasi Islam itu sendiri. Oh, seperti ini dasarnya. Iya. Ya. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran ada berapa itu Ustaz? Jumlah ayat-ayat komunikasi, atau bisa nggak dicontohkan? Ini loh, tadi kan contohnya Allah adalah komunikator kata Ustaz. Jadi contoh-contoh ayat-ayat komunikasi itu apa aja dalam Quran Ustaz? Itu kalau kita lihat secara tematik dia minimal ada 6 ya. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Iya. Apa saja itu Ustaz? Bisa nanti kita lihat ada qaulan ma'rufa, ucapan yang mendidik,
Itu pada surah An-Nisa ayat 5 ada dia qaulan sadida, ucapan yang benar. Iya. Ya, ada dia nanti qaulan karima, perkataan yang mulia. Iya. Ada juga qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Iya. Dan ada qaulan baligha, ucapan yang berbekas pada jiwa. Iya. Dan yang keenam ialah qaulan mansura, ucapan yang wajar atau pantas, tidak mengandung porno. Iya. Itu kita lihat di ini bagian dari konteks-konteks terkait dengan ayat-ayat komunikasi ya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan bukan selalu lembut, iya, tapi bisa komunikasi itu sifatnya tegas. Tegas. Karena kan dia ada kaulan syadida. Ada yang namanya tadi kaulan mansuro ya. Mansuro. Ini kan yang kalau dicontohkan dalam Quran yang Allah contohkan seperti apa, Ustaz? Apakah termasuk fala taqul lahumma uff? Iya. Jangan kamu katakan kepada orang tua. Orang tua. Apakah ini termasuk, Ustaz? Termasuk, tapi ini dalam bidang akhlak ya. Bidang akhlak karima. Jadi ucapkanlah kata-kata yang mulia. Oh, gitu. Karima bukan mansuro ya? Iya, bukan mansuro. Jadi kalau mansuro contohnya seperti apa, Ustaz? Kalau qaulam maisuro ini ucapkanlah yang wajar atau pantas ya. Tidak porno, tidak kasar. Maka dalam hal ini kita lihat di ayat lain Allah menyebutkan itu pemberian ucapan yang baik itu. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Daripada menyakiti. Qaulun ma'rufan shadaqatan itu ya. Khairum min shadaqati yatba'uha adza. Oh iya. Baik. Iya. Ini terkait itu sebagai mansuro ya. Ini terkait dengan contoh-contoh berhubungan dengan perkataan-perkataan yang luar biasa ya, yang bagusnya ya dari Al-Qur'an. Nah, lalu kemudian Ustaz, kita nih tadi kan bahasnya bahwa komunikasi Islam itu penting ya, terhadap pengembangan masyarakat. Kenapa dianggap penting, Ustaz? Ini dianggap penting karena dengan komunikasi ini bisa mengawali dan menentukan ke depan. Dari ucapan, perkataan, dialog yang ada ini bisa menentukan maksud ke depan. Iya. Sehingga kalau kita lihat background dan penentu arah ke depan itu untuk mendapatkan sebuah tujuan yang sama-sama disepakati begitu antara komunikasi itu. Salah satu contohnya itu seperti dalam keluarga. Kita membentuk keluarga pun lihatlah dengan akad itu juga itu kan menunjukkan suatu komunikasi alat ya. Adanya di sana syirat ta'li, adanya di sana itu ikrar, adanya satu ucapan. Maka dalam hal ini untuk menentukan ke depan bahwa dengan tekad yang baik kita sudah ucapkan. Bahkan kita begitu memulai Islam pun asyhadu alla ilaha illallah dengan ucapan. Dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Cuman dia kalau kita mengucapkan dari yang zahir kepada Allah yang tidak terlihat, ya dia mungkin secara spiritual. Jadi komunikasi spiritual. Atau kita perhatikan juga Allah mengajari kita dalam bentuk komunikasi transendental. Antara bagaimana Allah mengajari hambanya berfirman kepada malaikat dan pada waktu itu juga kepada termasuk iblis dan akhirnya dia menjadi setan laknatullah. Jadi Allah mengajari bagaimana bentuk-bentuk komunikasi, dan di dalam Islam inilah yang kita contoh bagaimana sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang ada di dalam Al-Quran, sehingga membentuk kepribadian seorang muslim itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, ditentukan dengan komunikasi. Dapat saya mungkin contohkan di dalam rumah tangga sendiri pun, kalau komunikasinya nanti tidak bagus atau dia tidak komunikatif di dalam rumah tangga, itu membuat
awal retak-retaknya rumah tangga itu. Iya, iya. Kalau dia sudah memang ada di sana diskomunikasi, tapi kita awali lagi dengan baik, maka dia akan menjadi baik. Kenapa? Karena komunikasi ini begitu sangat penting untuk kita terapkan dalam hidup dan kehidupan, di dalam mengembangkan masyarakat yang lebih baik ke depan. Iya, berarti komunikasi itu punya hal yang penting karena dia menentukan ya. Menentukan. Nah, menentukan. Kalaulah memang seperti itu seperti yang dijelaskan tadi, tentu kita kan ini kan awalnya kita belajar dari Al-Qur'an. Iya. Bagaimana dengan Nabi? Ada nggak Nabi mencontohkan komunikasi Islami itu, yang lebih mengenal ke kita, dan tentu kita pengen meniru Rasul kan begitu kan? Iya. Karena kalau ceritanya komunikasi ada dalam Quran, Aisyah juga pernah mengatakan bahwa Rasul itu khuluquhu Al-Quran. Nah, berarti ada komunikasi Rasul yang layak untuk kita tiru. Nah, kira-kira gimana bentuknya, Ustaz? Iya, komunikasi Rasul itu adalah menjabarkan daripada komunikasi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya? Contohnya bahwa kalau Rasul itu kan tidak banyak bicara. Kalaupun dia bicara, semuanya mengandung arti dan makna. Sampai seluruhnya, kelakarnya, gerak-geriknya, langkahnya. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, Nabi tidak lakukan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu memang yakin beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah kata-kata yang baik, atau kalau tidak sanggup yang baik, cukup diam sajalah. Qul khairan aw liyasmut. Itu contoh dari komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini gambaran tentang komunikasi yang ada di dalam Islam, Ada jenis pembicaraannya tadi ada 6, ada yang seperti yang saya jelaskan ada qaula ma'rufah, sadida, karimah, laina balighan dan surah ya. Lalu kemudian fungsi komunikasi itu adalah untuk mengawali awalnya, tapi dia bisa berujung kepada penentuan dan juga bisa jadi gitu ya. Kalau komunikasi juga bisa menjelaskan lebih dari apa yang dimaksud. Nah, ini saya punya contoh, Ustaz. Coba Ustaz analisis apakah komunikasi Rasul ini sifatnya lebih dari yang ingin ditanyakan gitu kan. Nah, ini contoh. Kan itu ada hadis ya bahwa Aisyah itu kan pernah minta didoakan oleh Rasulullah. Ketika didoakan Rasul doa, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu Aisyah kan gembira dengar doa ini. Lalu kemudian kata Rasul, Aisyah, apakah kau gembira dengan doa ini? Iya ya Rasul. Lalu kata Rasulullah, wallahi inna hadza la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ini ada doa seperti ini juga kulakukan untuk umatku dalam setiap sholat. Nah, kalau dilihat dari riwayat ini kan menjelaskan bahwa Rasul bukan sekedar menentukan Aisyah ini bahagia, tapi juga ingin menjabarkan bahwa Rasul memohon ampun juga untuk umat-umatnya. Nah, apakah ini termasuk jenis komunikasi juga, Ustaz? Ini bentuk jenis komunikasi kepada Rasulullah SAW, bahkan ini sudah termasuk komunikatif. Komunikatif ya. Komunikatif karena Rasul sangat baik. Dan setiap respon yang ada dia jawab dengan baik. Artinya apa? Rasulullah itu sangat penyayang. Sayangnya dimulai dari orang yang paling dekat dengan dirinya, dengan dekat dirinya, dan penyayang Rasul itu sekalian kepada umatnya. Kepada umatnya, sehingga Rasul menyebutkan itu juga kepada umatku, bukan hanya kepada engkau ya Aisyah. Begitu juga dengan Fatimah kan? Dengan Fatimah diingatkan oleh Rasul, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Waktu detik-detik terakhir Rasul mau wafat, Aisyah, Fatimah kan menjerit dan menangis. Maka kata Rasulullah, jangan menangis. Aisyah tidak lama kemudian
engkau akan menyusulku. Menyusulku. Maka Fatimah waktu itu gembira, tapi diingatkan oleh Rasulullah, as-shalah. Engkau sebagai anakku, ya darah dagingku, aku sebagai ayah, aku sebagai nabimu, kita tidak akan bisa sama ketemu kalau kau tidak sholat, ya anakku. Jadi dalam hal itu berarti termasuk komunikasi antara Rasul dengan Fatimah. Itu juga dengan istrinya Aisyah. Iya, baik. Ya, gitu. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, ini tayangan kita ya. Jadi para pemirsa bisa lihat betapa pentingnya komunikasi Islami dalam pengembangan masyarakat dengan contoh-contoh yang sudah kita sampaikan ya. Kita sampaikan isinya berkaitan dengan diawali dengan menentukan lalu jenis-jenis ucapan jenis-jenis komunikasi yang ada dalam Quran itu bentuknya ada 6 dan tadi sudah kita jelaskan ya. Dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muniruddin MA ini bermanfaat dan bisa menjadi contoh bahwa komunikasi Islami itu memang diajarkan di dalam Al-Quran dan sudah dipraktekkan oleh Rasul, dan kita sebagai umat Rasul disuruh untuk mengikutinya. Karena di dalam Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, mari kita berakhlak seperti akhlaknya Rasul, terutama dalam berkomunikasi. Terima kasih Al-Ustadz atas kehadirannya di TV MUI Medan, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore hari ini betul-betul memberikan manfaat buat para pemirsa TV MUI Medan dan umat. Para pemirsa, sampai ketemu kita pada Kamis yang akan datang dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.